Setelah benturan ego paling gila di babak kedua, dunia Blue Lock kembali berguncang. Chapter 320 meninggalkan kita dengan satu kata kunci yang tidak bisa dilupakan, pahlawan atau mati. Semuanya ini dimulai di ruang ganti yang dipenuhi ketekanan. Isagi memimpin perubahan besar dengan strategi barunya, formasi tanpa striker, sistem top zero, dan juga yang mengandalkan dua pusat ego yakni dirinya dan Rin Itoshi. Dua monster yang dulunya bersaing kini berjalan berdampingan, tapi bukan untuk saling membantu, melainkan untuk saling menghancurkan sambil menciptakan kemenangan. Kita bahkan diperlihatkan masa lalu dari Rin yang tersembunyi saat dia berlatih di guild bersama dengan seorang biksu yang mengosongkan pikirannya. Tapi dari kekosongan itu yang justru lahir adalah bentuk ego tertinggi, wujud Rin yang tidak lagi dikendalikan amarah, melainkan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menaklukkan segalanya termasuk Isagi dan juga Sai. Dan puncaknya ketika umpan tajam dari Bachira mempertemukan dua ego itu di satu titik, sebuah ledakan insting, strategi, dan naluri pemburu muncul. Rin pun menembak dengan presisi dingin dan boom, gol ketiga untuk Jepang pun akhirnya tercipta. Nah, kemudian setelah ledakan ego di chapter 320, siapa yang akan benar-benar memegang kendali permainan di Blue Lock chapter 231? Chapter ini kembali melanjutkan apa yang terjadi pada cerita sebelumnya, di mana saat ini Nigeria tertinggal sangat jauh dari Jepang dengan skor untuk saat ini 3-0 bagi keunggulan timnas Jepang. Para penonton tentu bersorak-sorai dengan menyambut gol ketiga yang telah dicetak oleh Rin, dan seluruh Jepang pun dipenuhi dengan kegembiraan. Di sini narator mengatakan bahwa dengan kedua striker yang bekerja sama untuk Jepang ini, Rin pun berhasil mencetak gol yang brilian dan membawa Jepang unggul 3-0 di babak kedua ini. Kita pun melihat beberapa percakapan menarik yang mereka berdua lakukan di sini, di mana Isagi bilang ke Rin bahwa Rin ini benar-benar mengincar guru tersebut, di mana dia adalah saat ini penghancur logika yang gila. Ini pun disusul dengan Rin yang bilang bahwa Isagi lah yang sudah menantangnya untuk mencetak gol kali ini. Di sini pun Rin bilang bahwa dia sudah tahu bahwa jika Isagi ini merasa terpacu bahkan sedikit saja, dia pasti akan melewatinya dalam beberapa gerakan dan akhirnya mencetak gol. Jadi itulah sebabnya Rin ini harus merebut bola tersebut terlebih dahulu, dan gol yang dia cetak sepenuhnya bergantung pada instingnya sendiri. Rin pun berkata bahwa sekarang dia akan mencurahkan segalanya untuk setiap gol yang akan dia lakukan, dan dia akan terus melampaui dirinya sendiri. Ketika suatu saat nanti kakaknya akan bergabung dengan tim ini, maka dia akan menghadapinya juga sebagai seorang striker yang menolak eksistensi seorang Itoshi Sai sepenuhnya. Isagi kemudian menanggapi hal tersebut dengan bilang bahwa teruslah berpikiran seperti itu dan lampaui apa yang kau bayangkan tentang dirimu sendiri, karena dengan begitu aku bisa menjadi lebih kuat secara bertahap. Aku pastikan gol selanjutnya adalah milikku, dan selanjutnya adalah gol-gol teman-teman yang lain juga. Kita ke sisi lapangan, di mana saat ini terdapat Andri yang bersama dengan Ego Jinpachi menyelamati para pemain karena telah berhasil mengungguli lawan mereka. Ini adalah pertandingan yang sangat menarik untuk membuka turnamen. Mereka semua sudah bekerja keras, bahkan mereka menemukan formasi yang baru, dan ini sangatlah sempurna. Ego bilang bahwa Rin memiliki bakat dan kapabilitas destruktif untuk mencetak gol, dan dia sepenuhnya selaras dengan ego yang diperlukan seorang striker. Dia benar-benar seseorang yang lahir dengan kualitas terpilih. Akan tetapi, jalan menuju kemenangan tidak akan pernah dilakukan seorang diri, dan egois sejati yang dibutuhkan Jepang adalah setiap orang yang mencari jalannya sendiri untuk menjadi protagonis dalam pertandingan ini. Jadi jangan lupakan keajaiban dari Blue Lock dan para permata berharga yang belum terasa, dan jangan lupakan seni dalam menggali bakat. Kita kemudian ke lapangan lagi. Di sini terdapat 15 menit tersisa untuk timnas Nigeria akan berupaya semaksimal mungkin kembali berusaha keras menghentikan para pemain Blue Lock untuk mencetak gol lagi. Di sini mereka pun bilang bahwa 3 poin dalam 15 menit itu mustahil dan tidak ada cara lain, namun mereka harus mengerahkan segalanya. Para pemain Nigeria di sini pun sudah tidak berharap lagi untuk menang. Namun paling tidak mereka bisa memberikan usaha terakhir mereka, atau setidaknya mencuri 1 gol saja dari pemain Jepang, dan jika mereka bisa mencetak 1 gol saja, maka itu bisa akan merubah segalanya. Di sini kemudian Isagi mendekati para pemain Nigeria dengan berkata bahwa usaha kecil kalian tersebut tidak akan ada artinya. Dengan Isagi bilang bahwa versi diri para pemain Nigeria saat ini hanyalah sekedar karakter sampingan dalam sebuah film. Itu tak lebih dari sebuah lonjakan ketegangan, dan pola pikir para pemain Nigeria di sini mirip dengan karakter sampingan yang ingin hidup untuk diri mereka sendiri saja. Namun itu sesuatu yang secara pasif mereka percayai, bukan yang mereka kejar. Itu semua hanyalah hayalan belaka dan sesuatu yang bisa berubah hanya dengan menonton film yang lain.
Seseorang tidak akan mudah berubah semudah itu. Dengan kata lain, tim Nigeria sekarang hanya bisa melakukan usaha dangkal untuk memuaskan ego, mengganti motivasi pribadi dengan ego sendiri lalu menjadikannya tanggung jawab kolektif atau bersama, dan itu pun menghentikan proses berpikir karena semuanya berubah menjadi perubahan yang tidak ada artinya. Isagi dulu berpikir bahwa dia harus berupaya untuk mencoba mengalahkan seseorang yang berada di satu level di atasnya. Jadi jika para pemain Nigeria ini bisa berpikir seperti itu, maka itu bisa akan membuat hal berubah nantinya. Onasi pun mendekati Isagi dengan bilang bahwa dia tidak ingin berakhir dengan penuh penyesalan dan dia sama sekali belum menyerah pada pertandingan ini. Namun dengan versi dirinya yang sudah berada sekarang, dia sudah tidak bisa melihat dirinya menang melawan Blue Lock. Isagi kemudian bertanya kepada Onazi terkait dengan apa yang sebenarnya Onazi ini inginkan, apakah menang bersama dengan teman-temannya. Onazi menjawabnya bahwa dia ingin menjadi striker terbaik di dunia. Mendengar jawaban tersebut, Isagi pun benar-benar bersemangat dengan bilang bahwa hadapilah dan hancurkanlah aku sekarang, lalu ubah hidupmu secara egois. Onazi bilang bahwa rasa ego dari Isagi ini tidak akan pernah puas dan itu adalah sesuatu yang begitu besar. Dia pun bertanya tentang dari mana perasaan tak pernah puas ini berasal. Ini pun ditutup dengan jawaban dari Isagi yang bilang bahwa rasa ingin tahu terhadap diriku sendiri adalah sumber ego yang merupakan pencarian akan jati dirinya selama ini. Kita akan memprediksikan sedikit cerita apa yang akan terjadi di Blue Lock chapter 322 ini. Fokus mungkin beralih lagi ke Isagi dan juga Onazi. Chapter ini kemungkinan besar akan dibuka dengan duel antara Yuichi Isagi dan juga Onazi sebagai simbol pertarungan dua ego yang berbeda. Isagi mungkin akan menguji batas barunya, mencoba mencetak gol keempat tanpa bantuan Rin untuk membuka bahwa ia kini bisa menciptakan peluang murni dari insting dan pemahaman spasialnya sendiri. Walau tertinggal 3-0, Nigeria belum akan menyerah. Melihat tekad dari Onazi, timnya mungkin bangkit sebentar dengan permainan cepat dan fisik khas dari Afrika, memaksa Blue Lock bertahan. Ada kemungkinan besar Nigeria mencetak satu gol lewat kombinasi kejutan, mungkin dari Onazi sendiri atau pemain sayap mereka. Tujuannya bukan untuk mengejar skor, tapi untuk menegaskan bahwa mereka juga punya ego dan juga harga diri. Ini juga akan menjadi ujian mental bagi Isagi dan juga Rin. Apakah mereka akan masih fokus atau malah terguncang karena kehilangan momentumnya? Yup, jadi sekian pembahasan teman terkait dengan Blue Lock chapter 321 yang terbaru ini. Kita akan bertemu lagi pada chapter depan ya, dan terima kasih sudah menonton.